92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kembali kita di program Pelangi Kasih ya. Doa kami Anda tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan bagi Anda yang mungkin ada pertanyaan atau topik-topik yang ingin kami bahas di program Pelangi Kasih, silakan ya Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Saya sudah bersama Ibu Helni, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Apa kabar Bu Helni? Mas Ari, apa kabar juga? Kita sehat semua. Ya. Terima kasih juga untuk Sobat Maestro ya, dimanapun berada. Halo semuanya. Ya, ini sudah cukup lama ini ya, Ibu Helni ya, kesibukannya. Oke. Ya, Mas Ari. Oke. Nah, hari ini Ibu Helni mencoba untuk menggabungkan dua topik yang buat saya ini amazing ya, asik di masa muda, baik di masa tua begitu. Ini kan harapan semua orang ya, Bu ya. Ya, betul ya. Ini jadi mencakup banyak segmen usia. Nah, ini kaitannya seperti apa sih Bu Helni? Kan ini kan biasanya kan antara anak muda ya bahas segmen anak muda, orang tua bahas orang tua. Nah, hari ini Ibu Helni menyajikan dua generasi. Nah, ini kaitannya kayak apa sih, Bu Helni? Memang biasanya topik yang dibahas ya seringkali temanya tersendiri. Betul. Misalkan tentang anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Tapi kali ini yang dibahas adalah keterkaitan dari rentang usia tersebut ya. Di mana dampaknya tentu dari masa muda ini akan sangat mempengaruhi masa tua seseorang gitu. Nah, hal ini seringkali tidak disadari ya oleh banyak orang, di mana masing-masing rentang usia tentu saja saling berkaitan dan akan memberikan dampak di tahap kehidupan selanjutnya, gitu Mas Ari. Jadi ini untuk dua generasi ya, Ibu Helni ya, baik bagi anak muda dan juga bagi orang tua juga ya Bu ya. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya ibaratnya. Terlampaui, ya betul. Oke. Silakan Ibu Helni, nah kira-kira seperti apa Bu? Ini sangat menarik sekali nih ya. Ya, kaitannya erat banget ya ketika seseorang sejak muda ya boleh dikatakan dari usia anak-anak lalu remaja, pemuda bahkan dewasa akan sangat menentukan ya bagaimana masa tua seseorang. Ya contohnya sederhana ya, misalkan ketika dari muda nih, dari usia remaja gitu ya, sudah biasa rutin berolahraga, konsisten, tentu saja dalam masa hidupnya akan mempunyai kesehatan yang pastinya akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak konsisten dalam olahraga, atau mungkin ya seumur hidupnya ada orang yang belum pernah olahraga gitu ya karena saking sibuk. Nah tentu saja ini akan berbeda ya hasilnya seperti itu. Misalkan yang saya mau bahas itu di Mazmur 127 ayat 4 ya. Dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi ketika masa muda itu memang masa muda itu adalah waktu yang sangat tepat ya untuk melakukan dan mencoba berbagai hal untuk memperkaya kualitas diri sendiri ya, supaya dia bisa mendapatkan kesuksesan di masa depan, mencapai tujuan atau cita-cita yang diimpikan seperti itu. Nah, sehingga di masa ini karakter kita tuh mulai terbentuk ya, di mana kita siap untuk menatap masa tua itu dengan percaya diri. Kita nggak akan, waduh, nanti gimana ya, tapi kita udah tahu nanti akan seperti apa. Begitu. Oke, jadi ini jadi penting sekali. Iya. Jadi penting sekali untuk dapat memanfaatkan waktu ya dan kesempatan khususnya untuk anak-anak muda nih, sehingga kita tidak ada penyesalan di masa tua. Iya. Jadi intinya hari ini Ibu Helni lebih banyak ke prepare buat anak-anak muda untuk mempersiapkan masa tua ya Bu ya? Iya betul. Oke. Karena kan biasanya yang membahas itu kan dia masa remaja saja gitu ya, tanpa memikirkan nantinya seperti apa gitu. Nah, tapi ini juga tidak membuat yang sudah generasi di atas kita juga jangan menyesal ya. Betul, ada tips juga untuk yang sudah memiliki usia yang sudah lanjut. Kita akan sampaikan di belakang. Iya. Nah, gimana Bu caranya anak muda dalam menggapai mimpinya itu Bu ya? Dan semua juga setuju ya, anak muda, masa muda itu masa yang menyenangkan dan penuh dengan gejolak dan kejutan-kejutan gitu. Tapi kalau gejolak itu tidak di-manage dengan baik ya, masa tuanya jadi merana ya Bu ya? Ya, sebagian besar seperti itu ya. Jadi kalau memangnya kita tidak mempersiapkan segala sesuatu, ya tentunya hal yang terjadi itu ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Betul. Nah, bagaimana cara anak muda meraih mimpinya? Tentu saja salah satunya adalah melalui pendidikan ya, di mana ini merupakan salah satu jembatan untuk meraih mimpi atau cita-cita. Jadi pendidikan itu atau bersekolah itu sangat mungkin kan membuat cita-cita itu tercapai. Misalkan ketika sekolah sampai jenjang tertentu, ya tentu kita akan mencapai sesuatu, misalkan pekerjaan, kondisi keuangan dan sebagainya itu akan saling berhubungan seperti itu. Nah, tentu saja
pendidikannya sebisa mungkin kita capai yang tertinggi yang kita mampu ya, baik dari segi kognitif maupun dari segi biaya tentu saja. Jadi pada masa sekolah itu tentu selain belajar ya pelajaran yang di sekolah, tentunya kita apalagi sekolah zaman sekarang ya Mas Ari ya, berbagai kegiatan tuh mengasihkan gitu, asik betul, gitu. betul. Kegiatan olahraga, hiking, main games bersama, terus ada juga basar, pentas seni, perlombaan, terus ada study tour, field trip ya. Mungkin zaman kita dulu belum ada nih ya. Tapi sekarang sangat variatif ya kegiatannya. Jadi bersekolah pada masa kini juga memiliki aktivitas yang lebih bervariasi dibanding sekolah zaman dulu ya. Yang sebagian besar kita hanya belajar formal di dalam kelas, terus pulang ke rumah main sendiri gitu ya. Jadi sekolah pada masa kini bisa dikatakan lebih asik ya, lebih asik, bisa dieksplor, bisa dinikmati gitu ya. Pembelajaran masa kini juga interaktif dengan metode pengajaran yang canggih. Jadi guru kita lihat mengajar dengan PowerPoint ya, lalu bisa juga secara online. Ya begitu banyaklah kesempatan yang bisa explore oleh anak-anak sekarang. Apalagi ini Mas Ari yang terbaru ya, kurikulum merdeka. Benar-benar merdeka. Betul diberikan jadi kebebasan anak-anak di sekolah diberikan kesempatan untuk mengeksplor kemampuannya. Misalkan dengan proyek-proyek yang bervariasi ya, baik secara individu, ada juga yang secara berkelompok, dan ini menyenangkan karena lebih ke talenta mereka itu lebih terasah seperti itu. Nah ini akan jadi saat-saat yang asik gitu dan menyenangkan di masa muda, karena kita menggunakan waktu dan kesempatannya dengan baik dan menjadi masa yang indah ya kalau bisa dikenang gitu di kemudian hari. Apalagi kalau misalkan reuni ya, wah ingat gak yang dulu itu kita nyanyi bersama atau kita manggung atau kita gitu ya. Nah itu juga akan satu yang asik gitu. Jadi pendidikan itu bukan hanya belajar secara kognitif, tetapi bagaimana tiap orang di masa muda itu bisa melakukan berbagai aktivitas yang akan dinikmati secara asik seperti itu. Betul. Dan bicara mengenai pendidikan ini kan tidak harus secara formal ya. Ya syukur-syukur buat Anda yang mempunyai dana lebih begitu ya Bu Helni ya. Tetapi untuk di era-era sekarang ini yang namanya belajar itu kan banyak banget ya. Kalau misalkan Anda nggak bisa sekolah pun ya, di media sosial kan banyak banget kan. Di YouTube, TikTok itu kan semua tutorial itu kan banyak banget kan. Betul. Jadi ini salah satu langkah ya bagaimana kita meraih mimpi ya harus belajar. Ya, jadi selain itu juga kita harus bisa membangun relasi yang luas. Jadi yang tadi kecerdasan secara kognitif ya, mungkin kita ahli di pelajaran matematika atau kita ahli dalam bidang menyanyi gitu ya. Nah, selain itu juga kita harus pandai untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain. Nah, salah satu caranya adalah cara yang pasti bisa menambah wawasan kita gitu ya, pengalaman kita di hidup ini. Nah, kalau ada salah satu pepatah Cina yang mengatakan ya, san ren xing pi you wo shi, artinya ya kalau 3 orang berjalan itu salah satunya tuh pasti akan menjadi guru kita gitu. Itu secara harafiah ya. Yang artinya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita pasti akan belajar sesuatu dari mereka. Begitu pula sebaliknya gitu. Nah, itu yang akan menjadi salah satu pemicu untuk kita bisa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Karena kita sepintar-pintarnya kita gitu ya, kita tetap bisa belajar sesuatu dari orang lain gitu. Betul. Dan ini yang jarang sekali dipikirkan oleh banyak orang ya. Jadi ini ada 2 kubu sih Ibu Helni ya sebetulnya. Ada saya termasuk kubu yang ngapain sih relasi gitu kan. Ternyata dulu itu saya tekun aja belajar tanpa, ya mungkin karena saya kan orangnya melankolis ya Bu ya, melankolis, introvert. Itu kan nggak semudah Ibu Helni misalnya yang orangnya sanguin terus ramah gitu kan. Nah, buat kami orang-orang introvert itu kan untuk membangun sebuah relasi itu kan challenge banget gitu loh. Dan saya sampai mempunyai pemikiran bahwa udah ngapain dah hidup-hidup gue sendiri, nggak ada urusan sama orang lain gitu. Nah, begitu saya masuk ke dunia kerja, baru wah ternyata penting banget yang namanya relasi. Iya, betul. Nah, kalau misalkan yang Mas Ari katakan ya, untuk orang yang tipenya sanguin, yang mudah bergaul, ya mungkin dia akan bergaulnya dengan 100 orang seperti itu misalkan ya. Dengan 100 orang dia tidak ada kesulitan. Tapi dengan tipe kepribadian yang lain yang Mas Ari bilang melankolis pula gitu ya, kayaknya introvert pula gitu ya. Nah, mungkin untuk orang-orang seperti ini ya tidak harus dengan orang yang sebanyak itu. Mungkin dia hanya punya teman 10, punya sahabat 3, tetapi dari sini dia pun tetap bisa berinteraksi dan berelasi seperti itu. Jadi kita tidak mengharuskan kalau berelasi itu harus banyak, interaksi itu dengan berbagai orang gitu. Nah, mungkin kita juga nyamannya dengan orang yang temperamennya seperti apa atau kepribadiannya bagaimana. Nah, itu sesuai ya dengan apa yang kita butuhkan tentu saja. Jadi tidak dipukul rata seperti itu. Jadi kemampuan yang Tuhan kan sudah memberikan pada kita talenta yang berbeda ya untuk setiap orang.
Jadi masing-masing punya kemampuan dan hikmat yang beda-beda pula, sehingga kita tentu akan dapat belajar dari orang lain. Ya. Dalam hal yang mungkin kita tidak mengerti atau kita tidak kuasai. Contohnya nih ya, ketika kita ngobrol dengan teman yang pintar masak, Ya. mungkin kita akan dapat tips-tips menarik dan yang berguna ya. Oh, Betul. ternyata kalau ngerebus telur walaupun gampang, ternyata ada waktunya. Ya, Kalau seperti ya. ini hasilnya begitu, Betul. misalkan ya. Nah itu kan ya obrolan yang ringan tetapi berguna. Iya. Misalkan ada teman yang pinter ya IT-nya gitu, bisa menggunakan aplikasi komputer atau HP. Kita dapat, oh pakai ini, kalau ngedit foto pakai ini gampang loh gitu. Nah dari hal-hal yang seperti itu ya, interaksi, kita akan mendapatkan pembelajaran gitu. Ya. Pembelajaran itu tidak selalu harus dari buku ya, tetapi pembelajaran kehidupan. Bagaimana kita juga lihat, aduh kalau kita bergaul dengan seseorang, wah dia kok murah hati ya, kita juga bisa belajar dari dia, misalkan. Seperti itu. Betul. Ya contoh yang sangat sederhana sih dalam kehidupan kita setiap hari. Iya. Dan apalagi di kemajuan teknologi sekarang ya Bu ya, kita bisa menemukan banyak komunitas-komunitas positif sekalipun kita tidak berinteraksi secara langsung ya. Jadi kayak saya misalkan mengikuti semua komunitas penyiar di seluruh dunia gitu, udah masuk aja gitu. Komunitas betul. Apa yang jadi hobi kita gitu kan, komunitas masak masuk aja, komunitas sepeda masuk aja, nggak apa-apa gitu. Iya, sekarang sangat terbuka ya, lebih luas lagi gitu. Jadi kelompok bersepeda, kelompok penyiar gitu ya, kelompok guru, ya misalkan lebih spesifik lagi guru olahraga misalkan, atau misalkan untuk ya banyak sekali ya, bukan hanya, apalagi sekarang bisa belajar online ya untuk grup yang untuk kesehatan seperti itu. Jadi begitu banyak kesempatan yang dimiliki oleh anak-anak muda zaman sekarang, termasuk di kalangan semua usia, bahkan anak kecil sekalipun ya, dia bisa lihat, oh ada masak ini seperti ini, bisa nyoba pun, bukan tergantung usia gitu. Kalau sekarang siapapun bisa belajar. Betul. Nah, Ibu Helni, ini ada apa ya? Saya nggak tahu ya dari sudut pandang Ibu Helni sebagai seorang konselor dan juga sebagai seorang pengajar juga ya. Ini banyak sekali quote yang berterbangan dan kesaksian dari orang-orang ya. Sekalipun kita punya pendidikan tinggi, kalau kita nggak memiliki relasi, nggak akan bisa dapat kerjaan gitu Bu. Ya sekalipun kita minim pendidikan, tapi kalau relasi kita banyak, wow, itu bisa cepat dapat cuan gitu katanya Bu. Nah gimana Bu menyikapi dua hal ini? Apalagi sekarang dagang aja Bu, ya kan? Orang pengen dagang. Yang temennya banyak kan cepat laku Bu ya. Iya langsung ya, begitu dia membuka sesuatu usaha karena temannya banyak, langsung rame gitu ya, Bu Sari ya. Ya, tentu saja IQ dan EQ itu kan berbarengan ya. Ketika misalkan kita kan dulu kalau nyari kerja itu kan transkrip nilai, IPK-nya berapa gitu ya. Wah itu mah kemungkinan diterima besar. Tetapi sekarang ada yang dilakukan perusahaan-perusahaan itu adalah wawancara. Selain menerima hasil akademik seperti itu, nah orang-orang juga melakukan wawancara. Bagaimana cara berpikir orang ini, bagaimana solusi yang dilakukan oleh orang ini ketika ada masalah seperti itu gitu. Nah jadi lewat hal-hal seperti ini kita bisa melihat bagaimana orang itu memiliki karakter yang seperti apa. Nah ini adalah penting ya bagi bagi yang akan buka usaha atau misalkan perusahaan atau di dalam pelayanan sekalipun ya, kita bisa menempatkan orang-orang yang tepat gitu sesuai dengan talenta dia. Nah, mungkin kita bisa bicara di sini tentang passion ya. Bagaimana passion seseorang itu sangat mempengaruhi di dalam dia melakukan sesuatu. Karena talenta yang Tuhan berikan itu kan sangat bervariasi ya bagi setiap orang. Nah, passion pun akan berbeda bagi setiap orang gitu. Ada yang dari kecil sudah memiliki cita-cita yang sangat jelas. Wah, saya kalau udah besar saya mau jadi dokter misalkan. Namun ada juga yang tidak punya cita-cita ya, termasuk saya. Saya boleh dikatakan saya bingung ya cita-cita hampir saya semua, Bu. apa gitu ya dari kecil kalau. Iya, hampir semua, Bu. Orang kan suka ditanya, cita-citanya apa gitu ya. Saya suka bingung ngejawab, aduh saya cita-citanya apa ya gitu. Nah ada juga, banyak juga anak muda yang sulit menentukan passion sendiri itu apa ya. Nah bisa juga karena tidak tahu, maka orang itu mengikuti apa kata orang, bagaimana orang berperilaku, namun ujung-ujungnya itu akan membebani diri sendiri, karena itu kan bukan diri dia gitu ya, bukan passion dia. Nah akan lebih mudah ketika orang itu menjadi diri sendiri dan melakukan apa yang menjadi passionnya gitu. Mulailah lakukan hal-hal yang sederhana ya sebetulnya, dari apa yang kita sukai. Misalnya ketika kita tuh suka loh menyanyi, nah ketika ini ditekuni, ini akan menjadi passion kita. Ya, lalu misalkan kita bisa mengembangkannya menjadi sesuatu yang akan membuat kita jadi lebih asik karena kita menjadi diri sendiri. Kita melakukan passion kita, apa yang kita suka. Tentunya hidup ini akan lebih asik dibandingkan kita menjadi orang lain. Kita niru-niru orang gitu. Nah,
selain itu kita juga bisa mencoba hal-hal yang baru. Oh, saya suka menyanyi, tapi ternyata waktu mencoba-coba ketika kita explore di dunia sosial media ya, suka muncul tuh. Masak ini ternyata gampang ya, terus kita coba. Akhirnya kita menemukan bahwa kita juga bisa ya masak gitu. Kita juga suka nih gitu membuat kue lah atau puding lah atau apapun gitu. Nah, jadi mencoba hal-hal yang baru ini sangat disarankan bagi anak muda gitu. Di mana akan memberi excitement yang baru ya, membuat hidup lebih bergairah dan juga bersemangat. Tapi jangan salah, orang tua pun ya bukan hanya anak muda, tetapi bagi yang memiliki masa tua gitu, apalagi sudah pensiun seperti itu, memiliki waktu luang, kan sekarang banyak tuh ya, walaupun sudah pensiun tetapi aktif ya, lihat YouTube, betul, di sosial media gitu ya, dia bisa juga mencoba. Kalau dulu mungkin sibuk kerja, tidak sempat memasak, ternyata memasak itu mudah ya misalkan. Atau ada juga yang tiba-tiba nih ya, sejak pandemi itu kan muncul musim ya, tanam berkebun tuh. Wah, dulu gak ada waktu kan ya, tapi ternyata setelah nyobalah beli 1-2 tanaman, ternyata suka gitu. Itu bisa muncul menjadi hobi sendiri, dan itu membuat bukan hanya masa muda, tapi orang yang masa tua pun bisa merasa, oh saya asik gitu, walaupun ada di rumah, walaupun dengan kondisi saya sekarang seperti ini, kita tetap merasa asik. Oke. Nah, Ibu Helni, mungkin kalau bagi orang tua menemukan passionnya asik, Bu ya. Tapi kalau bagi anak-anak, Bu, ketika dia menemukan passionnya berbenturan dengan dengan kemauan orang tua, Bu, itu nggak asik loh, Bu. Sangat nggak asik ya, kasihan banget kalau seperti itu. Betul. Makanya untuk orang tua yang masih punya anak-anak ya, punya remaja, punya anak yang masih belum istilahnya belum menentukan sesuatu dalam hidupnya, berikanlah ruang untuk mereka memilih. Berikan ruang untuk mereka mencoba, sehingga mereka akan menjadi dirinya sendiri dan menjadi anak-anak yang aktif, yang kreatif juga gitu. Ini kayaknya orang tua harus nonton film Pinocchio nih. Saya banyak dapat value-nya yang luar biasa tuh dari dari Pinocchio ya. Si GP itu memaksakan si Pinocchio jadi Carlos gitu. Sementara kan Carlos beda gitu. Dan itu akhirnya kan di ujungnya nyesel gitu ya GP itu ya. Iya. Lu bukan Carlos tapi lu Pinocchio gitu. Sayang ya Sobat Maestro ya. Sayang ya Bu Helni ya. Setelah waktu berlalu, penyesalan itu kan menjadi sangat disayangkan ya, karena memang ya waktu tidak pernah kembali dan kesempatan itu sudah lewat. Oke, iya, segala sesuatu itu akan sangat asik kalau itu passionnya ya Sobat Maestro. Kayak saya aja ya, siaran dari subuh sampai tengah malam juga no problem karena asik gitu. Gak kerasa ya capeknya ya Mas Ari ya. Iya, dan lagi goalnya itu kan bukan uang ya Bu ya, tetapi ya itu tadi ya, ada sebuah passion, ada kebahagiaan yang ada nilai lebih. Gitu, ada kebanggaan, ada kebanggaan, kepuasan diri, kebanggaan, kepuasan diri, bagaimana bisa menikmati pekerjaan itu sendiri. Itu tidak ternilai oleh uang ya, Mas Ari ya. Betul. Oke, nah jadi buat anak-anak, nah ini kira-kira gimana Bu untuk menjembatani nih ketika anaknya udah menemukan passionnya nih, biasanya kan udah mulai remaja nih, udah mulai gede. Ini ada beberapa Sobat Maestro yang seperti itu gitu. Dia passionnya masak, sementara orang tuanya dia passionnya beda kepada anaknya gitu. Ini kan banyak sekali, tidak sedikit anak-anak yang berbenturan sehingga dia kuliah juga dengan tidak asik, dia hidup juga tidak asik gitu Bu. Nah gimana Bu? Betul. Ini masih sampai zaman now ini masih ada yang kayak begini masih sering terjadi. Masih ada ya yang seperti itu, orang tua ya memaksakan kehendaknya, memaksakan passionnya sendiri kepada anaknya seperti itu. Nah, mungkin remaja sendiri ya, remaja khususnya masa muda, di mana sudah bisa berinteraksi dengan baik, beda sama anak-anak ya, bisa menyampaikan dengan baik apa yang menjadi passionnya, dan yang paling penting dia harus membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia memang mahir di bidang itu, di bidang passionnya itu. Misalnya banyak orang tua menganggap sekolah kuliner nantinya juga mau gimana gitu, atau sekolah menyanyi, sekolah musik gitu. Nah seperti itu. Cuman anak-anak muda itu dapat menunjukkan bahwa dia tuh bisa berprestasi atau dia itu bisa melakukan hal yang luar biasa di bidang atau di passion yang dia miliki. Nah ketika orang tua boleh melihat bagaimana anaknya juga ya masakannya ternyata enak, atau misalkan hasil karya editing misalkan dia mau mencari menjadi editor seperti itu gitu. Nah melihat karya-karyanya, melihat apa yang sudah dihasilkannya, orang tua ketika melihat mungkin ya akan juga terpengaruh, mungkin dia memang jalannya sudah ke sana. Nah itu bisa juga. Jadi tidak hanya pasif ya ketika orang tua menentukan udah kamu sekolah dokter aja misalnya gitu. Ketika anaknya tidak passion di sana gitu, dia merasa aduh saya lebih enjoy kalau saya sekolah musik,
saya lebih enjoy kalau saya mengikuti materi kuliner seperti itu. Nah, dia bisa selain menyampaikan secara verbal kepada orang tua, dia bisa membuktikan bahwa dia bisa berprestasi, dia bisa melakukan hal yang luar biasa dengan passion yang dia suka, yang dia inginkan seperti itu. Oke, jadi memang ini penting ya Sobat Maestro ya, bagi anak muda dan juga bagi orang tua ya. Jadi ya Anda sendiri aja sebagai orang tua, kalau misalkan passion Anda nggak terwujudkan begitu ya dalam suami istri gitu kan, kan gondok juga ya. Iya, dilimpahkan kepada generasi selanjutnya. Ke anaknya gitu kan. Oke, ini sangat menarik ya. Oke, nah selanjutnya apa lagi nih Ibu Helmi yang mesti dimiliki ya? Bagi anak muda tentu saja kan memiliki selain rutinitas sekolah, mungkin pelayanan, dan hal-hal yang ya istilahnya hal-hal yang secara kelihatan itu berguna gitu ya. Nah, ada satu hal yang tidak terlewatkan yaitu me time atau misalkan berlibur seperti itu. Nah, ini tuh adalah hal yang perlu dilakukan di masa muda ya. Kalau anak zaman sekarang kan healing gitu ya. Cuman jangan kebanyakan healingnya. Ya, jadi kita diciptakan Tuhan kan sangat unik ya. Tuhan mengatakan bahwa kita berharga. Nah, bagaimana kita menghargai diri sendiri? Banyak orang menghargai orang lain, tetapi tidak menghargai diri sendiri. Oke. Yang saya ingin sampaikan adalah penting bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada itu sebagaimana kita ada sekarang. Dan ini akan menolong kita untuk menilai diri lebih baik ya. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita begitu banyak talenta, begitu banyak hal yang Tuhan percayakan. Nah, kita dapat memiliki me time yang saya sebutkan tadi, me time waktu sendiri dengan Tuhan. Ya, kita setiap orang tuh butuh yang namanya me time dengan Tuhan. Ini akan memberikan energi besar untuk kita bisa meraih cita-cita kita tadi. Dan ketika kita merasa diri berharga, tentu kita akan lebih percaya diri untuk melakukan berbagai hal. Ya, selain melakukan kegiatan rutin ya seperti yang terlihat lah yang tadi sekolah, pelayanan di gereja, organisasi, kita juga dapat mengambil waktu untuk berlibur, misalkan berlibur sendiri, baik berlibur dengan teman, dengan keluarga, dan melakukan perjalanan asik yang akan menambah semangat hidup gitu bagi kita gitu. Karena kan kalau udah rutin ya, apalagi kalau udah dalam kalender itu nggak ada tanggal merah gitu ya. Waduh, sepertinya kayak udah jenuh gitu ya. Nah, kita mengambil waktu 1-2 hari untuk kita keluar dari rutinitas, menghirup udara segar seperti itu ya, itu kita bisa melakukan refresh terhadap diri kita sendiri seperti itu. Dan kita merasa bahwa waktu kita tuh asik gitu, baik dengan teman maupun dengan keluarga ya. Dan di dalam liburan pun kita bisa belajar juga, ada wawasan baru, ada pengalaman baru seperti itu. Dan dalam mengambil me time dan liburan ini udah benar-benar memang ya. Ini ya Bu ya, full free gitu ya. Jadi jangan liburan, bawa laptop, bawa kerjaan. itu setengah liburan namanya. Termasuk saya sendiri Bu gitu ya, liburan gitu ya, bawa koper, bawa segala macam gitu ya. Tetap aja bawa kerjaan. Laptop ikut ya. Tetapi jauh lebih baik dibandingkan tidak sama sekali pergi berlibur. Kan kita syukuri ya apa yang bisa. Walaupun misalnya harus membawa laptop, tetap saja kita akan syukuri bahwa ya lumayanlah bekerja di outdoor seperti itu ya, di luar ruangan, di luar kota gitu. Apalagi kan sekarang sudah semakin terbuka ya Bu ya, kayak kantor-kantor itu kan bisa bekerja di mana aja, nggak harus di office kan. Betul. Banyak pilihan sekarang. Justru lebih efektif katanya Bu, bekerja lebih efektif ya. Work from cafe, work from home, work from pantai gitu. Work from everywhere ya sekarang ya. Iya dan itu kan sambil healing ya, jadi lebih bisa thinking, lebih bisa berpikir lebih fresh gitu ya. Ide-idenya langsung keluar. Betul. Ini juga sebagai orang tua juga harus membantu ya Bu ya. Iya betul, apalagi anak-anak ya. Anak-anak kan masih di dalam koridor orang tua ya, tanggung jawab orang tua ya. Bagaimana anak-anak ini ya, kalau misalkan orang tua yang sibuk, tentu saja anak-anak ya cukup dikasih HP tenang gitu, orang tua bisa bekerja. Nah, ini sangat disayangkan. Mungkin kalau anak-anak libur ya kita lebih lagi untuk mengutamakan, misalkan mengajak mereka berenang, mengajak mereka ya bersepeda mungkin ya, hal-hal yang cukup sederhana tapi ini akan membawa dampak juga, di mana mereka akan merasa aduh orang tua saya asik, liburan saya asik gitu. Walaupun itu kan dalam sehari mungkin hanya 1 jam gitu, tetapi itu akan kenang sebagai satu hal yang indah di dalam hidup mereka. Betul. Mungkin orang tua, terutama orang tua muda yang masih semangat bekerja ya, kadang-kadang anak-anak ya cukup dengan pengasuh di rumah, mungkin dititipkan kepada nenek kakek dan lain sebagainya. Nah, ini sangat disayangkan bagaimana mereka waktunya itu
tidak akan kembali gitu. Masa Iya, anak-anak itu kan akan lewat ya. betul betul, Bu, ya. Apalagi bagi anak-anak, iya bagi anak-anak yang masih usia kecil gitu ya, Mhm, masih usia sangat muda, ya orang tua itu ibaratnya idola sekali gitu buat mhm mereka. mhm mhm. Bagaimana keberadaan mereka itu sangat berharga orang tua. Bagaimana mereka bisa diajak pergi main ya, Iya mungkin iya. sekedar naik kuda 2 keliling gitu ya, Mhm itu mhm. mereka ingat gitu bahwa Iya itu iya. adalah momen yang indah bersama orang tua mereka. Betul betul betul. Cuma naik sepeda aja gitu ya, dibonceng gitu. Iya, Oke. kalau sepedaan di kompleks gitu Mhm ya, atau mhm. misalkan berenang, ya, atau misalkan hiking, Iya iya. naik kuda, ya banyak ya yang bisa. Sekarang sih kan banyak ya apa ya Iya iya fasilitas-fasilitas iya. tempat liburan, tempat wisata, kafe dan lain Mhm mhm. sebagainya itu sangat banyak ya Iya. fasilitas yang bisa kita pakai. Betul betul. Soalnya kebersamaan kita sama anak-anak kita kan sangat terbatas ya, Bu, ya, hanya sampai usia berapa sih? Ya, 16, 17 tahun gitu ya sepertinya ya? ya, iya betul. Bahkan sekarang anak-anak SMP pun udah mulai susah ya Iya, diajak pergi karena betul. mereka sudah janjian sama temen gitu. Iya Mereka iya. kan punya gadget sendiri Mhm ya. mhm. Tahu-tahu nih anterin aku ya. Nih Iya. anterin aku ya ke mana gitu. Tolong di drop nanti jemput lagi jam berapa gitu. Ini Nah, jadi semakin pendek. Kalau orang tua iya. zaman sekarang mungkin akan rentangnya itu lebih pendek daripada orang tua zaman dulu gitu. Bener. Ini ada beberapa temen saya udah ngeluh kayaknya dia jadi antar jemput anaknya, Bu, gitu. Jadi dia punya 3 anak gitu kan yang SMP, SMA gitu, Bu, ya, jaraknya Iya ya. nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi yang satu di Holly's, yang satu di mana, "Mami, aku anterin ketemu sama si." Jadi Tapi jangan salah Mas Ari, mhm, ketika kita melihatnya dari sisi yang positif ya, mhm mhm. ini dapat menjadi satu apa ya Wadah. satu Mhm wadah mhm untuk mhm kita mhm. bisa juga berkomunikasi. Karena Mhm kan anak-anak mhm. muda kan zaman sekarang sambil pegang HP kita ajak ngomong, Iya iya misalkan iya mereka iya. ya kemana aja gitu ya. Mhm Tapi mhm. ketika kita istilahnya dalam tanda kutip kita menjadi sopir ya, Mhm. menjadi pengantar Iya. mereka istilahnya Grab driver Mhm mhm. seperti itu ya. Nah di saat itu justru kita punya waktu untuk ngobrol dengan mereka. Nah ini Mmm. jadi lihatnya jangan negatifnya. Negatifnya, Aduh oke. saya Iya kok iya kayaknya iya. jadi supir anak-anak gitu ya. Tapi kita melihatnya dari secara positif. Di mana saat-saat di mobil itu dia kan nggak bisa kemana-mana Mhm. tuh ya. Iya iya, Ada di betul. samping kita, kita mau cek apapun terus kedengeran gitu Mhm ya. Nah, mhm. jadi kan momen kita mengantar anak itu sebagai momen di mana kita bisa heart to heart Iya ngobrol dengan mereka. Nah, iya. ini benar-benar apa ya? Saya juga menikmati gitu, di mana ya anak saya ada yang sudah bisa menyetir, ada yang Mhm belum gitu ya. mhm Nah, mhm. mungkin saat-saat ini adalah saat-saat yang harus kita pergunakan untuk kita bisa memakai kesempatan untuk kita Mhm. ngobrol, ya untuk hal-hal yang ringan, untuk hal-hal yang misalkan kita mau nasihatkan kepada mereka. Tetapi tentu saja bukan sesuatu yang kayak seperti serius Iya banget gitu iya ya. iya. Ya ngobrol saja Santai seperti gitu. itu dengan mereka Mhm. dan mereka juga memiliki bonding ya, lebih Mhm memiliki mhm. bonding dengan kita gitu. Mhm mhm. Oke, setelah memiliki me time dan liburan, apalagi Bu yang perlu menjadi catatan bagi anak-anak muda supaya memiliki masa tua yang baik dan asik juga tentunya, Bu? Nah, inilah satu hal yang apa ya, sering dilewatkan oleh anak-anak Mhm. muda. Mereka merasa, "Ah, saya sehat kok, Iya saya tidak iya perlu olahraga." Ya, iya. jadi yang penting itu adalah menjaga kesehatan ya. Mhm. Kalau misalkan dengan kondisi fisik yang sehat, tentu saja mereka kesempatan untuk mengejar mimpi mereka tuh kan lebih mungkin ya Betul dibanding dengan betul. aduh sakit-sakitan ya atau misalkan mereka hidup seadanya. Jadi menjaga pola hidup sehat itu pun penting ya bagi orang di masa muda Mhm. demi mengejar cita-cita dan mimpinya. Jadi selain kesehatan mental, kesehatan fisik juga ya dua-duanya itu dapat menjadi modal untuk Iya. kehidupan seseorang. Anak muda sekarang kan ya sering menganggap enteng ya Mhm mengesampingkan mhm. kesehatan. Betul Juga betul. makan apa adanya lah, yang penting enak gitu ya, nggak Iya perlu iya. isinya apa itu bergizi atau enggak. Betul, yang penting Ada atau viral. enggak kan nggak berpikir iya. Kalau paling enak kan kalau hangout itu kan makanannya fast food ya, enak Iya sekali iya di mulut tanpa iya. memikirkan ya efeknya seperti apa gitu. Tapi Mhm kalau mhm. kita memikirkan, aduh oh ya nanti ini kalau sering-sering nih, apalagi minuman manis tuh ya sekarang Iya, kan marak banget. betul. Ya, kalau misalkan itu terlalu sering dikonsumsi gitu, itu kan berdampak buruk bagi kesehatan ya. Jangan Mhm sampai mhm. cita-cita kita yang kita impikan tidak bisa tercapai gara-gara kita kondisi tubuh kita itu tidak sehat seperti Mhm itu. mhm. Ya, jadi sebagai anak muda, kita pun harus bisa menyayangi tubuh kita sendiri ya. Iya, Dengan pola gizi asupan makanan sebagai investasi loh Mas Ari. betul 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 Investasi di masa betul yang tua. Jadi betul. investasi itu bukan hanya Masalah investasi itu uang bukan ya? hanya uang ya, bukan Mhm hanya mhm. materi gitu. Tetapi investasi itu misalkan kesehatan. Saya kan suka bilang sama anak saya, kamu sikat gigi itu investasi loh. Terus anak saya Mhm. bingung, kok investasi? Iya, kalau kamu dari sekarang rutin memelihara
kesehatan gigi kamu, nah otomatis nanti di masa yang akan datang kamu tidak perlu biaya ke dokter gigi, tidak perlu merasa kesakitan sakit gigi gitu. Nah, ini adalah investasi. Sehingga masa tua kamu mungkin untuk orang yang tidak memperhatikan kesehatan gigi pada umur sekian udah ompong semua misalnya ya, atau udah gigi palsu semua. Nah, kita masih bisa dengan gigi yang sehat. Nah, seperti itu. Juga untuk mata, misalkan mata. Kan anak-anak sekarang ke gadgetnya ampun ya. Aduh, matanya tuh kayaknya nggak lepas dari handphonenya gitu. Nah, itu kan kita bisa kasih tahu bahwa ini radiasi gitu. Kamu setelah kamu berinteraksi dengan gadget kamu selama beberapa waktu, ya kamu harus istirahat dulu. Itu pun investasi ya, bagaimana kita memelihara mata kita gitu, supaya ya mata kita tidak perlu lah, misalkan kalau memangnya bisa diusahakan untuk tidak minus, untuk tidak sakit, misalkan seperti itu ya. Jadi ya kita masih bisa melakukan aktivitas kita, tetapi dengan bertanggung jawab ya. Gitu. Kita tidak melarang mereka memakai gadget, tapi kita menganjurkan mereka untuk memakai gadget dengan bertanggung jawab. Betul. Ini kesehatan ini memang penting ya Sobat Maestro ya, dari data WHO dan data medis ya. Penyakit-penyakit yang dulunya itu milik ya, notabene milik orang-orang tua, sekarang anak-anak muda Bu ya. Dari kolesterol, jantung, asam urat, itu anak umur-umur 30-an. Iya, benar-benar. Ini teman-teman saya yang di adik-adik saya ini ya, mohon maaf, umur 30 sekian ya udah amfal jantungnya Bu gitu, karena memang dia kebiasaan. Yang dulunya kan udah umur 70-an kan gitu ya. Nggak ada ya. Betul. Dulu dengan penyakit seperti itu tuh kan di atas 60 ya, 60, 70 baru dengan sakit jantung, sakit apa yang berat-berat gitu ya. Kalau sekarang kok masih muda bisa seperti itu. Nah, makanya saya bilang kesehatan pun, menjaga kesehatan adalah investasi bagi anak muda untuk memiliki masa tua yang lebih baik gitu. Betul. Dan ini juga saya juga sering sampaikan, khususnya juga buat anak-anak wanita juga ya, menjaga kesehatan sejak dini gitu ya. Sekarang ini jumlah pengidap kanker serviks itu nggak harus yang udah menikah ternyata Ibu Helmi gitu ya. Please gitu ya. Jadi jangan jajan sembarangan gitu loh. Itu suka gemes saya Bu. Kasihan Bu, ini ada beberapa anak. Kita gemes karena kita udah melewati dan kita tahu bahwa itu buruk. Tetapi kalau anak-anak muda kan istilahnya itu mah penyakit orang tua gitu kan. Itu mah saya mah masih muda, nggak akan gitu. Dan buat mereka sendiri kan nggak akan merasa gemes seperti kita ya Mas ya. Betul. Soalnya ada beberapa anak-anak murid saya yang dia baru SMA dan ternyata itu ada beberapa yang kanker serviks Bu gitu loh. Nah, itu kan kasihan, yang seharusnya dia masih bisa mengejar mimpinya, dia mengejar cita-citanya harus terhenti gitu. Ya, betul. Makanya sangat relevan menjaga kesehatan itu dengan mengejar mimpi ya. Yes. Gitu. Betul. Ayo ya buat adik-adik saya, anak-anak saya ya, yuk jaga kesehatan. Karena ini investasi lebih daripada uang yang kita tabung ya. Jangan sampai kita kerja capek-capek, udah tua habis gara-gara sakit. Investasinya duitnya hanya dipakai untuk ke rumah sakit gitu, sayang gitu kan. Betul. Ini perlu kesadaran ya dari anak muda zaman sekarang nih. Dan orang tua mungkin juga ini ya Bu ya, memiliki satu peran yang cukup penting ya mengenai kesehatan ini ya Bu ya. Sangat penting ya. Bagaimana orang tua juga menyediakan makanan di rumah mungkin ya. Jadi anak-anak tidak selalu makan di luar ya. Memang sih cukup simpel ya, sekarang tinggal buka aplikasi lalu pesan makanan dan datang gitu ya. Tetapi kita sebagai orang tua, kalau kita memang bisa menyempatkan untuk kita bisa memasak ya, atau kita bisa memilih makanan yang lebih sehat lah istilahnya. Betul. Itu akan peran kita di dalam membuat anak-anak kita menggapai mimpi juga itu lebih besar. Iya, betul. Dan kalau udah seperti itu jadi penyesalan di masa yang akan datang juga. Betul. Oke, nah tentunya ini yang tidak kalah penting ya Sobat Maestro, selain mengelola mempunyai waktu buat kesehatan, pendidikan, uang ini juga penting ya Bu ya sekarang ya. Kalau nggak ada uang susah Bu. Iya, jadi sejak muda diusahakan untuk bisa mengelola keuangan juga ya. Banyak sekarang aplikasi atau seminar atau tuntunan di mana kita bisa mengikuti ya bagaimana cara mengelola keuangan kita. Memang bukan hal yang mudah, tetapi bisa diusahakan dan juga bisa diupayakan. Karena banyak orang kan tidak sadar ya, setiap bulannya ya udah dari bulan ke bulan seperti itu gitu. Tidak menggunakan uangnya dengan bijaksana. Tidak juga menabung untuk masa depannya gitu. Nah, selagi muda seharusnya keuangan itu dikelola dengan cermat ya. Agar pendapatan yang selagi muda bisa diperoleh itu bisa dimanfaatkan dengan lebih efektif. Jadi ya caranya misalkan dengan investasi ya, ini investasi yang beneran nih. Iya, betul. Investasi yang
secara materi seperti itu ya, walaupun masih muda tuh ya, Mhm, tidak ada mhm. salahnya. Jadi uang tuh jangan dihabiskan seperti itu. Betul. Sehingga ketika dia mengalami menuju masa tua gitu seperti itu, dia sudah memiliki tabungan, memiliki investasi yang bisa dinikmati di masa tuanya. Betul. Dan ini yang seringkali orang tua lupa mengajarkan literasi keuangan kepada anak ya. Nah, buat Anda yang mungkin bingung, Ya, tenang aja di Pelangi Kasih ada segmennya ya bersama Profesor Chandra hari Kamis. Ibu Helni pasti kenal ya, lengkap ya, siapa dia Maestro. ya? Siapa ya dia? Siapa ya dia Ya ya? lengkap pokoknya kalau di Betul, Maestro, dengar aja Radio Maestro, udah pasti lengkap, betul, diperlengkapi dengan betul. sekomplit mungkin. Betul, betul. Dan ini kan kebanyakan orang tua agak kesusahan begitu ya bagaimana caranya mengajarkan keuangan kepada anak. Nah, Profesor Chandra Cahyadi itu akan selalu hadir setiap hari Kamis Sobat Maestro. Ini penting sekali ya buat orang tua demi masa depan anaknya ya supaya nanti orang tuanya kan kalau misalkan keuangan anak kan anak bisa mandiri dan tidak menjadi beban orang tua lagi ya, Bu ya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi mungkin untuk orang anak-anak yang sudah bisa bekerja ya, memiliki masih muda gitu. Mhm. Itu kan bisa juga memang hidupnya secara mandiri tidak menyusahkan orang tua. Ya. Tetapi ada juga di usia kerja yang masih membebani orang tua Mhm, seperti itu mhm, kan mhm. sangat disayangkan. Betul, betul. Tapi dari kecil ya, dari Dari kecil kecil, memang ya, sudah dilatih bagaimana ya. anak-anak itu tidak konsumtif ya, Mhm, mhm. bisa menyisihkan dari uang sakunya. Ya, apalagi ini kan mau lebaran, terus kemarin, Imlek gitu-gitu kan anak-anak dapat angpau banyak gitu ya. Iya, jadi Oke. bisa itu ya, diaturkan dari kecil udah dikasih tahu Mhm, bagaimana, mhm. bukan ada uang berapa dihabiskan berapa Ya, ya Mas ya, Ari ya. ya, betul, betul. Oke. Nah, terus apa lagi nih Ibu Helni? Waduh ini nggak terasa ya waktu cepat berlalu ini, Bu. Oke. Ya, untuk masa muda asik tetapi juga bisa berdampak di masa Mhm. tua yang baik. Tentunya kita harus mempersiapkan teman ya, baik itu teman secara Mmm. umum ya, teman kita berinteraksi dan berelasi, juga mempersiapkan teman hidupnya Ya. itu mungkin satu yang penting yang untuk diperhatikan. Nah, selagi muda bergaulah seluas mungkin ya. Jadi dengan siapapun bergaul, milikilah teman sebanyak mungkin gitu. Jadi kalau bisa ya bertemanlah dengan siapapun, Mhm. baik itu dengan orang-orang yang di lingkungan kita atau di luar lingkungan kita ya, dan peliharalah beberapa orang sahabat. Kalau yang namanya sahabat nggak mungkin 100 ya Mas Iya, Ari ya. iya, betul, betul, betul. Ya, kalau sahabat itu kan mungkin ada beberapa orang yang ya sangat sangat mensupport kita, Mhm. memberikan makna dalam hidup kita. Nah, mungkin ini adalah saat ya di masa muda ini kita memiliki kenalan yang banyak, Iya. ya teman yang banyak, bergaul, dan melalui interaksi dengan banyak orang itu kita akan mengenal berbagai karakter. Mhm, Mana yang bisa mhm. sehati sepikir, mana yang tidak sejalan gitu. Nah, Mhm. khususnya untuk teman pendamping hidup ya, teman hidup atau pasangan, sebaiknya doakanlah sedini mungkin Ya. ya. Baik itu mungkin orang tua bisa mendoakan selagi Ya, anak-anaknya masih kecil, betul, betul. atau misalkan untuk yang lebih besar pun gitu ya, dia berdoa bagi dirinya sendiri, bagaimana minta Tuhan memberi hikmat ya, memilih yang terbaik bagi mereka sesuai dengan rencana Tuhan. Mhm, Jadi kalau mhm. misalkan yang muda biasanya nggak terpikir untuk mendoakan, Ya, lihat ya. dulu aja mana yang kinclong, itu duluan Mhm, yang mhm. dikerjakan. Betul, betul. Lalu minta Tuhan, Tuhan kayaknya mah yang ini gitu ya. Mhm. Ya, ya. Padahal kalau misalkan sesuai sama firman Tuhan ya, kita tuh harus memilih yang seiman, Ya, sepadan ya. gitu. Bagaimana bukan secara lahiriah gitu ya, tetapi bagaimana banyak hal yang harus kita pertimbangkan, Mhm, mhm. latar belakang dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu tadi beberapa hal yang, bisa dikatakan, wajib ya disiapkan bagi anak-anak muda. Nah, Bu Helni, kalau misalkan sekarang ini yang sudah terlanjur ya, bukan terlanjur ya, yang sudah tidak muda Sudah lagi gitu kan, lewat ya masanya. yang sudah seusianya gepeto gitu, Bu. Nah, gimana, Bu? Ya, jadi sebetulnya bagi sebagian besar ya orang kan memiliki kesempatan yang sama ya. Mhm, Walaupun mhm. mungkin ada yang udah lewat, aduh saya waktu Ya, masih muda mah saya nggak dengar radio maestro ya, nih, ya. saya udah terlanjur banyak hal yang terlewat gitu. Mhm, Tetapi mhm. tidak ada kata terlambat untuk Ya, kita belajar ya. Karena belajar itu kan prosesnya seumur hidup. betul. Kita bisa belajar apapun gitu, terlepas dari usia kita berapapun. Mhm, Apalagi mhm. dengan kita ngobrolin tadi, Ya, sosial media ya, gitu ya. ya, itu begitu banyak ya informasi-informasi yang berguna, di samping yang tidak bergunanya pun banyak gitu Mhm, ya. mhm. Tapi kita bisa memilih bagaimana informasi-informasi yang cocok untuk kita, yang kita butuhkan, dan juga bisa mempunyai dampak yang positif bagi diri kita gitu. Nah, Mhm. bagaimana bagaimana untuk masa tua ya Ya, istilahnya
untuk orang-orang yang memang sekarang ini di dalam masa yang sudah menuju ya, menuju menuju ke usinda gitu ya, usia indah disebut. Mungkin bagi sebagian orang masa usinda ini adalah masa pensiun yang dinantikan. Wah, nggak perlu lagi deh kerja keras, nggak usah lagi punya tanggung jawab berat gitu ya. Tapi bagi sebagian orang masa tua itu adalah masa yang, aduh nggak mau deh, kayaknya udah nggak berguna ya kalau udah tua, kayaknya nggak bisa ngapain. Nah, yang paling ditakutkan oleh di dalam masa tua ini adalah kesepian, Mas Ari. Yes, betul. Namun kesepian ini tidak dapat dihilangkan. Hanya kabar baiknya adalah dapat digantikan. Nah, digantikan oleh apa? Tentu saja dengan hal-hal yang bermakna. Artinya, waktu-waktu yang ada itu dapat diisi dengan hal-hal yang bermakna. Misalkan, sekalipun untuk orang yang sudah ada di dalam masa usinda ini, ya, tubuh jasmani mungkin sudah merosot, sudah lemah, kaki sakit, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kita bisa memiliki teman atau keluarga ya, atau keluarga atau anak cucu misalkan seperti itu. Kita bisa mendoakan mereka dan ini sangat powerful. Sangat powerful yang bisa kita lakukan walaupun kelihatannya hanya duduk dan merem aja seperti itu ya. Tetapi doa kita akan menguatkan banyak orang dan ini akan membuat hidup usinda itu sangat bermakna. Jadi usinda itu bukan lansia ya. Kalau usinda itu usia indah. Kalau lansia itu lanjut usia. Kurang indah gitu. Itu sebabnya kita pakainya usinda. Iya, itu sebabnya di gereja-gereja untuk pendoa-pendoa jarang anak muda ya, Bu ya. Maaf ya nyepet. Anak muda mungkin merasa tanpa berdoa ya bisa terlaksana. Nah, itu kegagalannya di situ ya. Tuh ya, ini dari survei ya, pendoa-pendoa di gereja-gereja itu ya yang mau aliran apapun itu pasti usinda. Karena doanya berkuasa. Karena lebih tahan duduk lama ya pasti. Ya, untuk usinda ini kita katakan usinda ya usia yang indah. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari? Usinda itu bukannya yang udah 90 tahun, bukan. Saya udah mau memasuki usinda loh Mas Ari ya, termasuk harus mempersiapkan di masa tuanya. Itu ada batasannya nggak Bu Helni? Untuk masuk masa-masa usinda itu ada batasannya kah? 50 atau 60 gitu Bu? Atau seberapa sih? Sebetulnya kan kalau ikut usia pensiun tuh ada yang 55, ada yang 60 seperti itu. Tetapi kita tidak fokus atau tidak istilahnya tidak mempermasalahkan usianya di berapa. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan masa-masa usinda ini dengan sesuatu yang indah gitu. Sesuai dengan namanya ya, usia indah gitu, bukan usia yang lanjut aja gitu. Yang pertama adalah memiliki pekerjaan ya atau skill untuk aktivitas sehari-hari. Jadi mungkin pekerjaannya bukan pekerjaan kantor, bukan pekerjaan yang formal, tapi pekerjaan di sini mungkin pekerjaan rumah gitu. Pekerjaan yang bisa dilakukan. Ada juga yang masih bisa berkarya ya di usia-usia lanjut. Seperti mama saya kan usianya 83 masih jaga toko, masih buka toko gitu ya. Nah, itu aktivitas yang aktivitas yang masih bisa dilakukan gitu di dalam kesehariannya gitu. Lalu selanjutnya ketika masa tua itu sebaiknya memiliki tabungan dan terutama tidak punya utang atau cicilan. Itu yang penting. Sehingga masa tua kita bisa kita lalui dengan nyaman. Betul. Bagaimana mungkin ada anak-anak yang memberikan rezekinya kepada orang tua atau misalkan memang ya punya usaha sampingan. Orang yang sudah lansia juga bisa ya mempunyai usaha sampingan. Betul. Yang pasti apapun yang dilakukan dapat memberkati orang lain. Mungkin fokusnya bukan di berapa nilainya, tetapi bisa memberkati orang lain seperti itu. Nah, penting juga bagi usinda ini untuk memiliki relasi yang harmonis ya. Baik dengan pasangannya, kalau pasangannya masih ada tuh ya, atau pasangannya masih ada, atau ketika dia sudah sendiri pun dia tetap bisa memiliki relasi yang harmonis dengan keluarga, anak cucu atau adik kakak ya, dengan kerabat lain, teman-teman atau di dalam pelayanan ya, banyak sekali. Ketika mempunyai relasi yang harmonis dengan orang lain, tentu saja usinda ini akan menjadi usinda bukan yang bukan yang nganggur, tapi yang produktif sibuk dalam tanda kutip. Nanti ikut kunjungan, nanti ikut doa syafaat yang tadi gitu ya, atau mengunjungi teman yang sakit, atau juga bisa ikut field trip seperti itu ya. Kan gereja-gereja ngadain ya untuk usinda ini kan banyak aktivitas lah, nanti makan bersama atau misalkan persekutuan. Nah, ketika punya relasi yang harmonis seperti itu, waktu itu akan terisi. Waktu itu akan terisi dan yang kesepian itu tidak terasa lagi seperti itu. Ya. Lalu usinda juga di masa tua ini bisa menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri dalam arti yang melakukan apa yang dia suka, misalkan olahraga pagi. Nah, ini penting juga ya.
kalau papa mertua saya 96 umurnya dan Wow, masih sehat, wow, masih wow. olahraga, Iya, iya, iya. masih nyetir sendiri Mas Ari. Wow. Berkebun setiap hari jongkok, nyabutin Mhm, rumput, mhm, nanti nonton TV, ya, nanti masak sesuatu atau mhm, membuat mhm. kue atau Iya, misalkan iya. melakukan banyak hal. Jadi menjadi diri sendiri itu menikmati Mhm, apa yang mhm. dilakukan oleh diri sendiri. Apakah itu membaca renungan, mendengarkan khotbah, Mhm, ya mhm. seperti itu. Jadi Iya, iya, iya. hari-harinya memang terisi gitu. Jadi Mhm, bukan mhm. hanya menunggu anak cucu yang ya aduh kenapa ya anak cucu saya tidak datang misalkan Mhm, seperti itu mhm, ya mhm. kan jadinya terasa sepi ya Betul, tapi kalau betul. mengisi dengan aktivitas seperti itu akan sangat bermakna di dalam Betul, hidupnya betul, gitu. betul. Mhm, mhm. Oke, dan tentunya ini dilatih ini. Nah, ini kuncinya adalah apa namanya? Kaitannya itu yaitu tadi dibangun semuanya dibangun saat muda ya, Bu ya. Jangan kalau ujuk-ujuk Ya sudah betul. mau usinda akan udah telat atuh, Bu ya kan udah jadi habit kan, Bu, sebetulnya. Nah, tapi sekali lagi ya tidak ada yang terlambat dalam hal Betul, apapun. Kalau betul, memang sejak betul. muda kita belum melakukan yang hal-hal tadi kita bicarakan gitu ya, Mhm, tentu mhm. saja sekarang masih masih bisa dilakukan ya. Betul, Kalau yang betul. tadinya mungkin ada yang masa tuanya ya kayaknya cuman makan, istirahat Mhm, seperti itu ya, mhm, mhm. kegiatannya sangat rutin. Mungkin kita bisa apa ya minta anaknya atau siapanya gitu memberikan apa ya kayak komunitas ya, Iya, iya. mencarikan komunitas Betul, betul. komunitas ya yang sehobi Iya. seperti itu. Itu Mhm, juga akan mhm. membuat dia lebih happy seperti itu. Betul, betul, betul. Wah, ini asik banget ya Sobat Maestro ya, dan ini menyambung begitu ya, 2 generasi begitu. Nah, Ibu Helni, kira-kira apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari, bahasan kita hari ini, Bu Helni? Asik di masa muda, baik di masa tua, Bu Helni. Ya, jadi untuk masa muda yang asik ini kita bisa pilih ya sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang menjadi apa ya cita-cita dan impian kita menjadi diri sendiri gitu. Ya, karena tidak ada cita-cita yang terlalu besar untuk diraih dan terlalu kecil untuk diperjuangkan. Jadi cita-cita itu memang harus dimiliki oleh setiap orang muda. Mhm, mhm. Dan Oke. untuk yang ya dan untuk yang apa ya yang masa tua ya, Mhm. ketika kita melakukan banyak hal seperti yang tadi kita sudah sampaikan, tentu saja masa tua kita akan menjadi masa tua yang baik. Betul. Bagaimana kita mempunyai hidup yang bermakna, mempunyai relasi yang baik, menjadi diri sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Oke, ya, wah ini sangat bermanfaat sekali ya Sobat Maestro ya, dan semoga ini bisa menjadikan satu pembelajaran buat kita ya. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada kata terlambat. Ibu Helni, terima kasih buat hari ini sudah menginspirasi kita semuanya. Terima kasih Bu Helni. Sama-sama Mas Ari, Ya, sudah menjadi wadah untuk kita boleh berbagi. betul. Oke. Ya, baik Sobat Maestro dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya dan Ibu Helni, konselor dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Dan mungkin jika Anda yang ingin mendapatkan layanan lebih intens, nanti kita akan memberikan call center dari Rumah Konseling Parahyangan Bandung. Selalu ada cinta, selalu ada harapan. Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati.